Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Alhamdulillah, Alhamdulillah, yu'aizu rusul wal anbiya rahmatan lin-nas min nuril mubin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi at-tahir wa sahabatil khairil muntajibin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, arhamur rahimin al-ahadul munazzil ala ashabatil makhluqin. وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله رب العالمين وسيد ولد آدم أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله ما استطعتم واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsiran. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Tiada kata yang patut kita ucapkan pada siang hari ini yang penuh berkah ini kecuali sanjungan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua merasakan betapa Allah Maha Baik. Terbukti hari ini kita semua diberikan olehnya kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat memenuhi panggilannya berupa sarwan sholat Jumat di Masjid Al-Insan yang sangat kita cintai ini. Oleh karena itu, mari kita dan marilah berjamaah kita senantiasa memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam Al-Quran, orang yang banyak bersyukur akan ditambah nikmatnya. Namun sebaliknya, jika ia tidak suka bersyukur, maka tunggu saja adab dari Allah yang sangat pedih. Hadirin kaum muslimin, jemaah-jemaah rahimakumullah. Dan jangan lupa kita untuk selalu berusaha meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh jiwa dan raga. Takwa yang tidak hanya di lisan, tetapi sudah meningkat menjadi takwa yang muraqabah, yakni selalu merasa diawasi olehnya, sehingga tidak ada kesempatan bagi kita untuk melakukan tindakan maksiat kepadanya. Ketakwaan yang ada dalam hati, mari kita upgrade menjadi ketakwaan yang berlandasan muraqabah. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqullaha haitsu ma kuntum wa sayyi'atul hasanah tahwa wa khuluqna bi khuluqil hasan." Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada, dan gantilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan yang baik, agar ia bisa menghapusnya dan pergaulan manusia dengan akhlak yang baik. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, dalam sebuah kisah diceritakan bahwa dahulu kala ada seorang Yahudi buta dan miskin yang setiap hari duduk di sebuah sudut kota Madinah. Setiap mendengar orang lewat di hadapannya, ia selalu mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan suara yang keras. Apa ujarnya? "Hai, awas kalian, jangan dekati Muhammad. Ia adalah orang gila, penyihir, dan pembohong besar. Bila kalian mendekati Muhammad, kalian pasti terpikat kata-katanya sungguh amat manis." Meskipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu dan mendengar sendiri pengemis buta itu membenci setengah mati, tetapi beliau setiap pagi mendatanginya sambil membawa makanan untuknya, tanpa bicara apa-apa atau mengenalkan dirinya. Beliau menyuapi si Yahudi buta itu dengan amat sabar dan penuh kasih sayang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian wafat. Si Yahudi itu terdengar tertawa terbahak-bahak saat mendengar kabar itu. Namun keesokan harinya ia merasa sepi dan kelaparan. Ia menunggu orang yang biasa datang untuk memberi makan sampai sore hari. Tetapi sosok yang telah lama ditunggu-tunggu itu justru tiada kunjung datang juga. Beberapa hari berikutnya, Abu Bakar Siddiq datang menemui putrinya Aisyah yang tidak lain adalah istri Rasulullah SAW. Ia menanyakan apakah ada kebiasaan Nabi yang belum diikuti. Aisyah menjawab, "Ayah sudah melakukannya segalanya kecuali satu hal." Lalu Aisyah menceritakan kebiasaan Nabi yang suka memberi makan Yahudi buta itu. Mendengar penuturan anaknya itu, Abu Bakar Siddiq segera menemui si Yahudi tua itu, bahkan dan membawakan makanan dan minuman. Si Yahudi merasakan pegangan tangan si pemberi, yaitu Abu Bakar Siddiq, tetapi tangan itu bukan tangan orang yang dulu. Ia lantas menepis tangan si Abu Bakar sambil mencari-cari dan meraba-raba tangan yang lembut dulu itu. Abu Bakar Siddiq mengenalkan dirinya dan berkata, "Tangan yang lembut yang dulu setiap hari menyuapimu adalah sahabatku, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sudah wafat beberapa hari yang lalu." Ketika si Yahudi mendengar perkataan Abu Bakar bahwa Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah meninggal dunia, ketika itu si Yahudi menangis menjerit
terseduh sedang mengenang kasih-kasihnya yang telah pergi. Sementara itu si Yahudi tua itu kemudian masuk agama Islam. Alhamdulillah. Hadirin jemaah Jumat yang dirahmati Allah, dari kisah tersebut ada beberapa hal yang dapat kita ambil pelajaran. Yang pertama, mari kita mencontoh teladan indah yang diperankan oleh Rasulullah SAW, sebagaimana terdapat dalam kisah di atas. Beliau sama sekali tidak peduli dengan siapa beliau berhadapan. Beliau sama sekali tidak peduli dengan siapa beliau menghadapan. Bahkan beliau dengan orang yang berbeda agama sekalipun, bagi Nabi Muhammad SAW kemanusiaan di atas segala-galanya. Kasih sayang yang beliau tebarkan adalah nomor satu. Sifat Rasulullah SAW yang seperti inilah yang diceritakan oleh Allah dalam firman-Nya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh benar-benar telah datang kepadamu seorang rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu, dan bersikap penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang mukmin. Alhamdulillah. Mudah-mudahan khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Dan dengan berkumpulnya di siang hari ini kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak akan kita kumpulkan dengan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Abdillah. Fa ya ibadallah, wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa hada wa sallallahu alaihi ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وعن كل صحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana sabila islam wa arhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tabi'in bi ihsan ila yaumil amma ba'du. Fa ya ibadallah fattaqullaha faqad fazal muttaqun. Wa alamu anna Allah shalla ala nabi qadima. Qala Allah ta'ala إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم الصحابة والقربة والتابعين والتابعين ومن تبعهم
الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله